Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tinggal 4 hari lagi, pada hari Kamis nanti tanggal 9 Mei tahun 2024, semua umat Tuhan di muka bumi memperingati The Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, seperti pembacaan kita tadi dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11 yang ditulis oleh Dr. Lukas. Jadi kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh satu orang yang namanya Dr. Lukas. Dan baik Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul, Dr. Lukas tulis buat seorang yang dipanggil Theophilus yang mulia. Kalau menurut penyelidikan, yang disebut Theophilus ini adalah seorang pejabat tinggi kerajaan Romawi. Jadi Dr. Lukas ini yang menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul mau menjelaskan kepada pejabat tinggi Romawi yang bernama Theophilus ini. Theophilus artinya dikasih Tuhan, ya, supaya mengerti betul siapa itu Tuhan Yesus yang seperti Dr. Lukas kenal. Nah, itu maksudnya ditulis Injil Lukas ini dan kitab Kisah Para Rasul, di mana kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya bahasa lainnya kitab Roh Kudus bekerja. Karena di kitab Kisah Para Rasul ini memperlihatkan bagaimana murid-murid Tuhan dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, the Great Commission, ya, amanat agung Tuhan Yesus. Dan pembacaan kita tadi menceritakan bagaimana setelah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Paskah kebangkitan yang kita peringati pada bulan lalu. Dan setelah 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya setelah kebangkitannya, maka tibalah harinya, hari ke-40, Tuhan Yesus mengumpulkan ke 120 muridnya. Jadi di atas gunung Tuhan mengumpulkan ke 120 muridnya. Kemudian menurut pembacaan firman tadi, Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, ya, yang kita akan peringati nanti pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ke 120 murid masih terheran-heran, ya. Bagaimana tidak takjub, ya, tidak heran ada manusia bisa naik ke sorga, ya, dengan kuasa supernaturalnya Tuhan terangkat naik ke sorga dan disaksikan oleh 120 orang, ya. Jadi
Itulah kesaksian Dr. Lukas tentang kenaikan Tuhan Yesus ini ke sorga. Dan ketika mereka masih terpesona, tiba-tiba ada dua orang pria. Dua orang pria ini adalah malaikat-malaikat Tuhan ya, yang berdiri bersama dengan 120 murid ini mengatakan, apa yang kamu lihat? Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, dia akan kembali lagi seperti yang kamu lihat ketika dia terangkat ke sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi sekarang ini kita umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, dalam masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti yang dijanjikan oleh kedua malaikat kepada ke-120 murid yang menjadi saksi kenaikan Tuhan ke sorga. Nah, apa yang menjadi makna buat kita murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, duta-duta Kristus di akhir zaman? Apa artinya, apa maknanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yang kami catat ada 3 hal. Yang pertama, makna atau artinya kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga. Pertama, Tuhan Yesus sudah berjanji ya, seperti yang tertulis di kitab Injil Yohanes 14 ayat 1-3, ketika malam terakhir Tuhan Yesus adakan perjamuan Paskah dan besoknya dia disalib. Tuhan Yesus berpesan, aku akan pergi kepada Bapa, kamu jangan sedih, sebab aku pergi kepada Bapa, yaitu di sorga ya, menyediakan tempat bagi kamu murid-muridku. Dan setelah aku sediakan tempat bagimu di sorga, aku kembali menjemput kamu dan kita akan tinggal bersama-sama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan di mana Tuhan Yesus berada, murid-murid Tuhan Yesus juga ada di sana. Termasuk kita ya. Karena kita adalah murid-muridnya Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Jadi yang pertama, makna Tuhan Yesus naik ke sorga, kita percaya janji Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan rumah, tempat buat kita semuanya. Buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan saya. Yaitu tempat di sorga ya. Dan setelah tempat kita selesai disediakan oleh Tuhan Yesus, dia akan datang kembali menjemput kita. Ya, itu arti yang pertama. Tuhan berjanji naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Jadi berbahagialah kita, tidak susah-susah lagi bangun rumah di sorga, Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang kedua maknanya kenaikan Tuhan ke sorga, yaitu Tuhan berkata, Tuhan Yesus ya, lebih baik aku pergi kepada Bapa, lebih baik aku pergi ke sorga, supaya aku meminta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus yang akan tinggal bersama kamu. Jadi makna yang kedua, yaitu supaya janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus kita terima, ya. Dan benar, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun dan tinggal pada murid-murid di Yerusalem yang kita peringati nanti pada hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan ya. Hari ke-40 setelah Tuhan bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian janji Tuhan. Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya, kamu tetaplah tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana, sebab aku akan mengirim Roh Kudus untuk tinggal bersama kamu. Jadi makna yang kedua, supaya janji Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus buat murid-murid Tuhan Yesus dan buat kita juga,
terpenuhi. Sebab selama Tuhan masih ada di bumi, Roh Kudus tidak akan turun ya. Jadi yang pertama tadi, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal buat kita semua anak-anak Tuhan. Yang kedua, supaya Roh Kudus dikirim, dan Roh Kudus itu akan menyertai kita, memberikan kita kuasa ya untuk memberitakan Injil, untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Harus kita dipimpin Roh Kudus ya, oleh hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita susah untuk bersaksi, kita susah untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi yang kedua, menerima janji, menerima Roh Kudus. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seperti yang dikatakan kedua malaikat tadi, bahwa dia memberikan, Tuhan Yesus waktu naik ke surga memberikan kita pengharapan bahwa dia akan kembali lagi. Itulah yang sedang kita nantikan kedatangannya. Dan ketika Tuhan Yesus kembali, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga dan di langit dan bumi yang baru nanti, ya, seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Jadi saya ulangi lagi, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ada 3 ya. Pertama, untuk Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita di sorga. Yang kedua, supaya kita menerima Roh Kudus untuk kita dipimpin untuk melaksanakan kesaksian pelayanan kita, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, pengharapan Tuhan Yesus datang kembali dan tinggal bersama-sama dengan kita umatnya sampai selama-lamanya. Baik di kerajaan 1000 tahun maupun di langit dan bumi yang baru nanti. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu ya. Itulah 3 hal makna kenaikan Tuhan Yesus. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dan untuk melengkapinya, nanti Oma Palar yang akan menyampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlock di rumah. Kita jumpa pada siang ini. Saya firman yang kita baca, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 mengenai Yesus terangkat ke surga. Ya, tadi Opa sudah bawakan, sudah menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus tinggalkan dunia ini, pergi kembali ke surga setelah tugasnya selesai. Pembacaan pengertian Yesus terangkat di surga, saya renungkan tadi, Opa sudah katakan. Tetapi saya melihat sebelum terangkat ke surga, saya merenungkan bagaimana Tuhan menyiapkan murid-muridnya yang 12 yang dia pilih sendiri, yang akan menjadi tolok ukurnya kehidupan Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang mereka ke-12 murid ini harus ceritakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita melihat di sini, saya merenungkan, mungkin tidak lengkap, tapi saya merenungkan bagaimana cara kerja Tuhan menyiapkan murid-muridnya. Kita sudah tahu dia lahir, itu yang Tuhan sudah, Bapaknya sudah berikan tugas lahir, ya, bertumbuh, kita sudah tahu. Tapi saya melihat cara di sini, cara kerjanya Tuhan memilih muridnya,
menyiapkan murid-muridnya untuk memberitakan nantinya bagaimana kehidupan Tuhan di muka bumi ini, bagaimana karya Tuhan, dan mereka harus bawa itu dalam yang kita kenal sekarang. Kita kenal dengan bagaimana mereka memberitakan Tuhan di dalam bagaimana kehidupan Tuhan di muka bumi ini, dan mereka akan lanjutkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saya melihat dari cara kerja Tuhan sampai Tuhan bagaimana menyatakan murid-muridnya harus mandiri, ya. Bagaimana hasilnya setelah mereka sekian tahun dengan murid-muridnya, mereka harus pegang itu. Saya melihat di bagian terakhir, kita tidak mengupas lagi apa yang kita semua sudah tahu firman, bagaimana Tuhan begitu banyak Injil, ya, berkata di situ begitu banyak Tuhan menyatakan dirinya bersama-sama muridnya. Di situ ada beritanya bagaimana satu saat Tuhan akan meninggalkan mereka dengan segala profetik yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Mereka terima semua, ya, yang mereka sudah terima semua apa yang Tuhan sudah katakan. Tapi saya percaya waktu mereka mendengar ini, karena melihat dari berita-berita firman, berita baca firman, waktu itu mereka masih ada bersama Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan, mereka menyimak, mereka melihat karya Tuhan hidup bersama mereka. Ada banyak mujizat, tetapi saya merenungkan di situ ada dua sisi. Ada manusianya, secara manusia bangsanya ditekan, dijajah oleh Romawi. Tetapi di pihak lain mereka merindukan seorang raja. Yang mereka inginkan adalah Tuhan Yesus yang waktu itu memperlihatkan kehebatannya, membuat mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berkata, dan begitu banyak. Saya tidak satu persatu, tapi mari kita renungkan cara Tuhan mengajar murid-muridnya, mengajarnya dengan melihat kehebatan Tuhan. Di situ saya percaya murid-murid itu waktu itu masih ada di dalam dua sisi, merindukan seorang raja yang demikian, ya, tetapi juga mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tetapi mereka masih dikuasai oleh daging mereka, itu lebih utama. Tetapi karena Tuhan yang memberitakan, saya percaya semua urapan itu Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan, ya, mengeluarkan itu dengan rencana-rencana Bapaknya. Tapi kita harus mengaku apa yang kita baca. Sekali lagi saya katakan, murid-muridnya ada di dua sisi. Dan berikutnya waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya selama 40 hari, itulah kunci bekal yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan nyatakan di 40 hari itu, ya. Setelah mereka mengalami satu kesedihan yang luar biasa, apa yang mereka rindukan tidak mereka dapatkan dari seorang guru yang mereka sangat kagum, ya. Mereka melihat kekaguman Tuhannya mereka, gurunya mereka, bisa membawa mereka bebas dari tekanan, ya, penjajah Romawi waktu itu. Tetapi apa yang mereka dapatkan tidak ada. Bahkan sampai Tuhan Yesus meninggal, mati, malah matinya itu di kayu salib. Sesuatu yang waktu zaman itu sesuatu yang sangat hina. Seorang penjahat, bagaimana mereka melihat apa yang mereka kagumi ternyata harus demikian. Itu sangat tergores di hati mereka, sangat-sangat, dan mereka sangat ketakutan. Mereka lihat kejahatan, ya, dari orang Farisi, yang orang Romawi yang saat itu. Makin mereka tertindas, makin mereka rasa tidak berdaya. Begitulah cara yang kita renungkan bagaimana Tuhan membawa, ya, keadaan murid-muridnya waktu itu. Di sini saya merenungkan kalau kita melihat cara kerja Tuhan yang sehari-hari kita zaman sekarang, ya. Tuhan membawa kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa nalar kita sebagai manusia, ya. Sepertinya penderitaan semua, ya.
Dan Tuhan mau yakinkan pada akhirnya, waktu dia sudah nyatakan, biar kita rasa penderitaan itu, dia nyatakan kehebatannya pada akhirnya, dia bangkit. Malah di situ bukan muridnya makin ada rasa bangga atau apa, makin terpuruk. Mereka sangat sedih, tidak mungkin ya, kata sesuatu yang terjadi, pasti guru kami ya, siapa yang ambil. Begitu banyak cerita, saya tidak ulangi Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bayangkan, kita coba bawa kita punya diri saat itu, kita bawa hidup kita saat itu, membayangkan diri kita empati, kita rasa saat itu kita sebagai murid. Saya renungkan itu sangat dalam, betapa sedih, marah, kecewa ya. Bahkan mereka pergi lihat apa yang terjadi setelah mereka mau memberikan rempah, mau mengunjungi, itu tidak ada, lebih terpuruk lagi. Saya tidak panjangkan cerita di saat itu mereka pulang. Malah mereka jadi ketakutan ya. Saya tidak ulang lagi ceritanya, pasti Bapak Ibu tahu. Mereka berkumpul. Tetapi kita baca firman sebelumnya, Tuhan Yesus naik selama 40 hari. Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus di situ menyatakan kepada murid-muridnya yang dia tinggalkan, tidak usah kamu takut, ini aku. Malah Tuhan Yesus datang dengan supernaturalnya. Saya percaya murid-muridnya waktu itu bercampur aduk di dalam hati mereka. Kesedihan, ya, kegembiraan, kecewa menjadi satu waktu Tuhan datang. Seakan mereka tidak percaya, ada yang percaya, ada yang macam-macam terjadi. Coba Bapak Ibu duduk, kita renungkan bagaimana waktu itu kita ada. Nah, selama 40 hari itu Tuhan menyatakan dirinya. Ya, aku ada. Tidak ada sesuatu yang ada usaha mereka. Malah mereka sudah habis akal. Mereka sudah mau lepas keadaan ini dengan kekecewaan. Banyak penglihatan yang kita lihat, tapi saya melihat intinya, kalau Tuhan datang dengan otoritasnya, menyatakan dirinya di dalam kekecewaan kita, kekecewaan murid-muridnya, Tuhan sama dengan kita. Tuhan kita bawa kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kekecewaan Bapak Ibu. Saya coba bawa renungkan dengan kehidupan kita, kehidupan pribadi. Begitu banyak kita bergumul dengan Tuhan, tidak lari dari kehidupan Tuhan. Kita berusaha, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita baca firman, kita mau menyenangkan, kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi kadang-kadang di saat-saat tertentu, Tuhan, apa yang kami harus buat? Kami sudah melakukan ini itu, tetapi yang kami dapat kadang-kadang sangat kecewa. Tetapi ada pesan Tuhan yang begitu banyak kalau kita baca firman. Seperti yang kejadian yang sebelum Tuhan Yesus naik. Selama 40 hari Tuhan nyatakan dirinya. Tidak usah kamu takut, ini aku ada. Bahkan dia buktikan bagaimana tangannya, kakinya, ya, bekas-bekas paku. Nah, itu saat 40 hari itu pernyataan Tuhan secara supernatural. Mari kita coba bawa pembagian-pembagian sampai Tuhan melepaskan kita. Untuk kita membawa Injil Tuhan, membawa kebenaran Tuhan, sudah dengan perlengkapan yang luar biasa. Saya percaya apa yang Tuhan tinggalkan muridnya setelah 40 hari menyatakan dirinya, itu adalah sesuatu pelajaran yang luar biasa. Tuhan mau menyatakan dirinya, ini aku, kamu tidak usah takut. Malah Tuhan menyatakan, lakukan ini, nyatakan kepada dunia, aku ada. Jadikan mereka adalah muridku, baptis mereka dengan tugas yang Tuhan berikan, yang lebih dikenal di Matius terakhir. Mari Ibu, saya sedikit mau merenungkan lebih dalam untuk kita melihat cara kerja Tuhan setelah sebelum dia meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat, mendidik kita bagaimana kita seharusnya di dalam tugas yang Tuhan berikan.
Semua anak-anak Tuhan tidak ada terkecuali. Tidak ada yang Tuhan mengatakan si ini yang pantas, kalau yang ini tidak pantas, si ini pendidikan ini tidak. Tuhan katakan semua murid-muridku, anak-anakku yang percaya kepadaku, nyatakan itu pada dunia. Ini aku, ini Tuhan kita, Tuhanku yang penyelamat dunia. Dan pada 40 hari kita harus nyatakan pada dunia secara supernatural. Yang saya intikan 40 hari itu. 40 hari itulah kunci Tuhan menyatakan dirinya secara supernatural. Apakah Tuhan menyatakan dirinya secara supernatural 40 hari itu? Hanya untuk Tuhan terhadap kita? Apakah kita tidak bisa? Mari kita tertantang untuk hal ini. Karena Roh Kudus sudah Tuhan kirim. Ya, kita flashback kembali. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus untuk seperti zaman kita. Apakah kita mau bertanya, bisakah kita seperti Tuhan Yesus waktu tinggalkan kita, sebelum tinggalkan kita bisa seperti Tuhan untuk memberikan memakai supernatural juga? Kalau saya katakan bisa. Karena Tuhan katakan itu dengan cara supernatural. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman di rumah, ini bisa untuk kita. Kita juga bisa melakukan supernatural. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah hidup dengan kita. Ya, saya melihat tahap-tahap Tuhan mendidik anak-anaknya untuk membawa penginjilan ya di bumi ini. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mari kita tertantang. Kita melihat cara kerja Tuhan. Dunia dan supernatural di alamnya Tuhan sendiri. Tidak ada batasan. Tuhan menyatakan dirinya, ya. Tidak ada batasan, hanya orang yang sekolah yang bisa melihat secara supernatural. Tidak, Bapak Ibu di rumah. Semua anak Tuhan bisa. Tapi yang kuncinya di sini, apakah kamu mau dengan aku? Kalau saya mau renungkan, mau katakan, Bapak Ibu, tetap saya katakan kita harus radikal. Kita harus beranikan hati kita, diri kita. Kita harus radikal dengan Tuhan. Kalau kita radikal dengan Tuhan, semua apa yang Tuhan sebelum naik ke surga, apa yang Dia tinggalkan, begitu banyak. Kalau kita mempelajari firman, sampai pada akhir supernatural bergerak di kita. Kita harus punya itu. Kita harus punya supernatural. Kami bergerak di supernatural, Bapak Ibu, tidak untuk orang-orang tertentu Tuhan berikan, tapi Tuhan katakan kamu mau. Kalau kamu mau, aku menunggu hatimu dan aku lakukan supernatural itu. Waktu itu kita lihat cerita ya, bagaimana firman mengatakan mereka tidak ada satupun mereka punya kata yang keluar. Aku tidak bisa. Tapi mereka terheran dan mereka mengakui Tuhan. Apa di mana Tuhan mereka mengakui Tuhan lebih jelas? Waktu Tuhan menghembusi mereka. Tuhan membuka mata mereka, hati mereka sudah dengan mata Tuhan. Dan di situ dikatakan di firman, di situ baru mereka tahu. Mereka ingat segala kejadian apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebelum mereka ada. Firman Taurat itu mereka ingat semua, di firman ini katakan. Setelah Tuhan hembusi, Tuhan membuka mata mereka teringat semua. Tidak ada satu kata pun yang tercetus cerita di sini bahwa muridnya membantah atau mengatakan sesuatu alasan, tidak ada pertanyaan. Saya percaya waktu Tuhan bekerja tidak ada bantahan. Karena Tuhan mengingatkan kembali, Dia hembusi kembali dan mereka menerima semua itu. Dan mereka tidak sangka pada saat Tuhan menyatakan semua pesan-pesan yang mereka ingat kembali apa yang Tuhan sudah pernah pesankan pada mereka, seperti yang Opa katakan tadi. Itu mengingatkan mereka. Tidak ada satupun yang di firman ini menceritakan mereka membantah. Malah mereka ada satu yang tertulis, maukah Tuhan, kapan Tuhan bisa memulihkan kami? Mereka masih bertanya. Ya, tapi pertanyaan mereka yang dulu dengan yang
saat Tuhan menyatakan itu beda. Ya, dulu mereka masih melihat dengan mata dunia, tapi saat Tuhan menyatakan diri ini, mereka tetap merindukan itu. Tuhan, kapan Engkau datang memulihkan kami? Itu pengertiannya. Tuhan cuma katakan, tetap laksanakan. Beritakanlah segala apa yang aku katakan. Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan tidak jawab, mari kita renungkan. Jawaban itu waktu kita, Tuhan katakan, beritakanlah mengenai aku sampai ke ujung bumi. Jadikanlah muridmu. Manusia, jiwa-jiwa adalah muridku. Saya percaya kalau kita lebih dalam memikirkan ini, merenungkan, maka disitulah apa yang ditanya oleh beberapa murid, maukah masih kapan Tuhan memulihkan kami? Di situ terjawab. Karena kami generasi akhir zaman, semua apa yang kita pertanyakan, kami pertanyakan bagaimana Tuhan, itu Tuhan jawab. Tetapi saya katakan Tuhan jawab di dalam kegiatan kita sehari-hari membawa Injil keselamatan bagi dunia ini. Semua jawaban ke semua pertanyaan yang kita jawab, Tuhan jawab. Ada yang secara karunia, tetapi paling banyak mau mendengar suara jawaban Tuhan adalah di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi pekerjaan hidup kita sehari-hari harus benar-benar fokuskan ke Tuhan. Hanya Tuhan, tidak boleh dua. Satu kiri, satu kanan. Tidak, hanya Tuhan. Kita harus radikal, karena disitulah jawaban bagaimana Tuhan sebenarnya. Di situ terjawab di dalam kegiatan kita. Jadi kalau sekali lagi saya mengatakan mau mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu, tidak bisa kita hanya duduk. Kita merenungkan, tidak bisa. Kita tidak bisa mendengar suaranya langsung. Kita mau dengar suaranya di dalam kita giat sehari-hari, melaksanakan tugas kita, tetapi dengan inti hanya Tuhan. Kita dengan Tuhan menjadi satu. Di situ segala apa yang Bapak Ibu mau jawab, mau bertanya, itu jawabannya di situ. Tapi kalau kita masih ada hal-hal lain yang di dalam hidup kita, ada dua yang memerintah, ya, yaitu tidak ada kekudusan. Kekudusan itu adalah kebenaran, kesucian hati hanya Tuhan. Jangan ada roh lain. Karena kami melayani supernatural untuk membersihkan kehidupan orang, tidak berjalan dalam dua yang mengatur hidup kita. Karena setelah kami pengalaman, Tuhan hanya mau berbicara dengan kita, dengan Tuhan. Tidak ada dicampur. Jadi itu katakan kami melayani itu untuk melayani kekudusan Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang yang bermasalah. Disitulah kami mau katakan, mau dengar suara Tuhan, bersihkan diri kita dulu. Begitu banyak, karena Tuhan sudah memberikan contoh. 40 hari Tuhan bangkit dengan supernaturalnya. Kita bisa begitu juga, karena kita anaknya. Dia sudah memberikan rohnya. Mari kita dengan semangat. Setelah Tuhan mau naik ke surga, kita simpulkan selama Tuhan tinggal di dunia. Saya ulangi di situ. Mari kita renungkan. Saya mungkin tidak bisa untuk mengupas lebih dalam pengertian ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu kalau ingin, Tuhan pasti melalui Roh Kudusnya memberikan pengertian yang lebih dalam. Jadi supernatural dan natural itu berjalan bersama anak-anak Tuhan. Tidak ada yang beda. Tapi kuncinya kembali saya katakan, maukah kamu? Tuhan menyediakan ini, mempersiapkan ini, tinggal kita mau atau tidak. Setelah semua selesai dan mengerti, dan apa yang Opa katakan tadi, Tuhan naik ke surga. Saya percaya mereka tidak menyangka Tuhan akan tinggalkan mereka. Mereka, saya percaya sebagai manusia, mereka kaget. Tetapi tidak di firman ini tidak mengatakan ada sesuatu, mereka ada sesuatu pernyataan atau perkataan apa, tapi mereka heran. Tapi di dalam keheranan mereka ada di situ
mereka sudah dibuka mata rohani mereka. Di situ mereka pulang. Mereka pulang itu malah mereka, Tuhan kata pesankan jangan tinggalkan. Sebelum kamu tetap berkumpul, Tuhan akan mengirimkan sesuatu. Kita tahu apa? Roh Kudus. Dan mereka tetap bersatu. Saya renungkan, Bapak Ibu saya renungkan, kehidupan anak-anak Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan. Bisa bersekutu dengan Tuhan lebih nyata kalau kita bersatu. Karena di dalam kesatuan itu Tuhan bekerja dengan rohnya yang kudus. Mari persekutuan anak-anak Tuhan kita jaga. Karena di situ Tuhan berbicara banyak sekali. Dan saya mau saksikan kehidupan akhir zaman sekarang ini. Setan berusaha mau gagalkan, mau pecahkan persekutuan anak-anak Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan. Bahkan persekutuan istri dan suami, suami dan istri, anak-anak itu mau dipecahkan. Terlebih dahulu mereka mau pecahkan kehidupan suami istri. Itu yang paling inti. Kalau persekutuan bersama, mereka akan masuk di situ. Tapi mari, kalau kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama di lingkungan keluarga, gereja, persekutuan rohani, persekutuan dunia, tetapi ada anak Tuhan itu, mari kita terbeban untuk kita jaga kesatuan ini. Karena itu selalu rencana iblis untuk menggagalkan. Kalau sudah gagal, semua akan hancur. Kami punya pengalaman itu hidup melayani begitu banyak Bapak Ibu. Jangan jauhkan persekutuan. Kita lihat sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan pesankan. Waktu turunnya itu Roh Kudus tetap ada di dalam persekutuan. Ya, kita saling di situ saling mengisi, saling merasakan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau mau rasakan persekutuan dengan Tuhan, mari kita hidup dengan komunitas yang indah bersama Tuhan. Itu saja yang saya katakan. Mari tinggalkan begitu banyak pesan-pesan yang untuk kita lakukan sebelum dia naik ke surga. Dan saya tidak katakan lagi, karena Opa sudah katakan bagaimana Tuhan mau naik ke surga. Tuhan katakan lebih baik aku tinggalkan. Karena kamu bukan aku meninggalkan apa, aku menyediakan tempat dan seterusnya. Ya, saya tidak ulangi, tapi saya menalarkan bagaimana cara kerja Tuhan sebelum tinggalkan murid-muridnya. Itu menjadi contoh bagi kita. Roh Kudus kiranya memberikan satu pengalaman, pengetahuan yang lebih lagi dari apa yang saya katakan. Saya berdoa karena saya terbatas di dalam penyampaian ini. Ya, tapi Roh Kudus dengan Bapak Ibu di rumah, kalau Bapak Ibu ingin lebih dari ini, Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam. Kiranya Tuhan memberkati apa yang hari ini Tuhan berikan menjadi berkat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi komunitas kita. Kiranya itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin.